I feel strongly about who traveled to Oldham with me for the full 10. None of this. Wanita muda ini bernama Jean Pardee, atau sering dipanggil Jean. Pagi itu ia pergi ke suatu tempat untuk wawancara dengan seorang dokter yang bernama Dr. Edward, atau biasa dipanggil Bob. Di sisi lain, di ruangan labnya, Bob sedang mengamati objek penelitiannya, yang tak lain adalah seekor tikus yang ia beri nama Sylvia. Ia juga bilang jika besok jam 8 pagi mereka berdua harus pergi ke suatu tempat untuk bertemu dengan seorang dokter kandungan yang bernama Patrick Stapleton. Aaron, please, Sylvia back in the cage. Thank you. Keesokan harinya di tengah perjalanan, Bob berkata jika Dr. Patrick baru saja menerbitkan buku panduan tentang definitif laparoskopi. Namun idenya itu dibenci oleh Dewan Riset Kesehatan. Tapi tidak dengan Bob, ia justru tertarik dengan gagasan Dr. Patrick. Hal itu juga yang menjadi alasan Bob untuk merekrutnya menjadi bagian anggota dari timnya. We would have advanced warning. Like to advance today is with a laparotomy. He's wasting time on inepts, the reproductive tract, without having to make anything or the disease. And this is... Singkat cerita, setelah debat panas tadi, di luar ruangan Bob dan Jean menghampiri Dr. Patrick. Bob bilang jika ia sangat tertarik dengan operasi laparoskopi. Namun sayang, Dr. Patrick mengatakan jika ia sangat sibuk karena sekarang ia akan kembali ke Oldham. Mendengar hal itu, sepanjang jalan Bob dan Jean terus menjelaskan maksud dan tujuannya. Hingga tibalah pada saat itu di sebuah bar. Patrick berkata jika semua materi klinisnya ada di Oldham, sedangkan jarak rumah Bob yang ada di Cambridge ke Oldham berjarak 322 km. Namun hal itu bukan masalah bagi Bob. Ia bilang jika untuk sementara waktu mereka akan bereksperimen di tempatnya Patrick yang ada di Oldham. We'll speak soon, I hope. Around for love, not toffee. Made up. He's a PhD with it. He's had some tremendous success. That human women are like her. Beberapa hari setelah itu, Bob dan Jean tiba di Oldham. Mereka berdua pun bertemu dengan seorang wanita yang bernama Muriel. Kemudian ia mengajak Bob dan juga Jean untuk pergi ke lab yang akan mereka pakai. Looks perfect. Januari 1969, penelitian mereka pun dimulai. He's standing. Wait. There's a many. Hari demi hari terlihat jika Patrick terus mempromosikan penelitiannya ini. Walaupun angka keberhasilan untuk hamilnya nggak terlalu besar, tapi intinya mereka para ibu yang kurang subur masih memiliki harapan untuk bisa hamil. Esok hari ketika di rumah ibunya, akibat berita tentang risetnya bersama Bob dan juga Patrick, Jean ditegur oleh sang ibu. Dikarenakan ibunya yang merupakan seorang Katolik yang cukup taat tidak setuju jika Jean terlibat dalam penelitian itu. Sang ibu juga berkata jika Jean terus bekerja dengan mereka, maka sang ibu melarangnya untuk kesini lagi. But you don't come if you choose this over me. From research, the latest research has produced no credible evidence. Sesampainya di lab, Jean menyampaikan kepada para pasiennya jika langkah awal adalah memberikan mereka suntikan hormon untuk merangsang sel telur. Setelah dirangsang, sel telur diambil dan akan digabung dengan sperma suami. Dan jika terjadi pembuahan, maka kami akan tanam embrionya di tubuh kalian. Mom, it's me. There's a limit to what you should put yourself. Malam harinya, Patrick yang kelelahan tertidur di sofa dan istrinya yang mengetahui itu pun membangunkannya. Sang istri juga berkata apakah Patrick tidak lelah atas semua yang ia lakukan selama ini. Sang istri hanya ingin jika nanti ketika Patrick sudah pensiun mereka bisa hidup dengan nyaman. Mendengar hal itu, Patrick berkata jika ia juga menantikan hal tersebut. Namun apa yang mereka lakukan ini sangatlah penting. Penting untuk ibu-ibu yang kurang subur agar bisa hamil. Robinson. Sorry?
Setelah melalui proses yang cukup panjang, pagi itu Jin yang melihat lewat mikroskop merasa takjub. Kemudian Bob menjelaskan jika di sel tersebut terdapat 70 sel manusia tumbuh di luar rahim dalam satu embrio. Maka dengan penemuan ini juga ia yakin akan mendapatkan pendanaan oleh Dewan Riset Kesehatan, sehingga mereka tak perlu lagi bolak-balik ke Oldham. Namun sayang harapan mereka tidak sesuai dengan kenyataan. Tepatnya pada Februari 1971. Di ruangan yang dihadiri oleh petinggi Dewan Riset Kesehatan. Pada saat itu menyampaikan jika mereka harus menilai apakah riset yang dipimpin oleh Bob ini memungkinkan dan bermanfaat bagi sains. Misalnya tentang normalitas anak-anak yang mungkin lahir jika proses ini berhasil. Para dewan itu juga berkata apakah riset ini akan berkontribusi pada pemahaman tentang cara kita hidup di dunia ini. Mendengar hal itu, Bob sangat marah. Bob juga menambahkan jika infertilitas adalah penyakit kejam yang merusak pernikahan dan kehidupan. Dan jika kalian tak bisa melihat itu, seharusnya kalian merasa malu. Well then, shame on you. Di kereta akibat emosinya tadi, Bob merasa menyesal atas apa yang telah ia ucapkan. Seharusnya ia membujuk para dewan untuk mendanai risetnya ini agar mereka tidak perlu lagi jauh-jauh ke Oldham yang hanya menghabiskan banyak waktu di perjalanan dibandingkan di lab dan tentunya meninggalkan istri dan anak-anaknya. Keesokan harinya di lab, Patrick dan Bob mengabarkan kegagalan pada kasus nomor 136. Mendengar hal itu, Jin berinisiatif untuk menyampaikan kabar ini kepada pasien yang bernama Katie agar ia tidak terlalu sedih. Malam hari setelah semua sudah selesai, Patrick menemui Jin di ruangannya. Ia yang sudah tahu jika Jin juga terkena penyakit endometriosis. Ia bermaksud untuk membantu dan memeriksanya. Namun Jin menolak. Ia juga bilang jika ia hanya ingin fokus dengan riset ini. This severe. Januari 1973. Pagi itu ketika sedang ngopi, Bob bilang jika ia diminta untuk tampil lagi di TV. Dan seorang jurnalis yang bernama Profesor James Watson akan hadir juga. Bob kemudian bilang jika tanpa dukungan publik maka keputusan dewan tidak akan berubah. Ia juga berjanji jika kali ini ia akan tampil lebih baik lagi. Dan hari H pun tiba. Siang itu Bob dan James terlibat diskusi yang cukup panas. James mengatakan jika riset yang dipimpin oleh Bob ini menimbulkan banyak kegaduhan di dunia sains. James juga bilang jika Bob ilmuwan yang tampak acuh atas konsekuensi dari pekerjaannya ini. Namun Bob membantah perkataan James. Ia bilang jika sains pasti memiliki resiko, namun resiko yang terukur sangatlah penting agar kekhawatiran yang timbul di masyarakat tidak terjadi. Namun sayang semua yang Bob ucapkan terus dicemooh oleh para penonton. Hal itu juga yang membuat presenter memutuskan untuk mengakhiri diskusi ini. In the study of IVF is overwhelming. Have a child. Meskipun dalam keadaan kecewa, namun Bob dan Jin mendapatkan kabar gembira jika pasien mereka yang bernama Rahel positif hamil. The pregnancy. Setibanya di Oldham, Muriel mengabarkan jika Rahel baik-baik saja. Namun yang ia khawatirkan adalah Sally. Agar Sally tidak terlalu sedih, Jin berinisiatif untuk mengajak Sally serta semua pasiennya yang mereka beri nama Klub Opum untuk pergi bertamasya. Beberapa hari setelah itu, di labnya Jin mengabarkan kepada Patrick jika ada lagi pasiennya yang positif hamil. Namun di tengah kabar gembira itu, Patrick berkata jika ada masalah pada Rahel. Berdasarkan hasil pemindaiannya, jika posisi embrio yang ada pada Rahel ada di atas rahim, serta terjadi pembengkakan di samping rahimnya. Hal itu juga yang memutuskan Patrick untuk melakukan operasi laparoskopi. Pagi itu ketika lagi di gereja, Jin mendapatkan kabar jika ibunya sedang sakit parah.
Setibanya di rumah sang ibu, Jin meminta ibunya untuk mengizinkannya masuk. Namun sang ibu berkata jika Jin masih bekerja dengan Bob sampai kapanpun ia akan melarang Jin menjenguknya. Beberapa bulan setelah itu, Jin mengabarkan kepada Bob jika Lauren mengalami pendarahan. Mendengar hal itu, Bob cuma bisa terdiam. Kemudian ia memutuskan untuk menguji semua alat yang mereka pakai. Dan benar saja setelah menguji seharian penuh, Jin mengabarkan kepada Bob jika penyebabnya ada pada cairan parafin yang mereka pakai. Mengetahui hal itu, Bob sangat marah atas keteledoran mereka selama ini. Hingga Jin yang kelelahan pun tersinggung dengan perkataan Bob. Dan Jin juga memutuskan untuk berhenti bekerja dengan Bob. Mendengar hal itu, Bob cuma bisa terdiam. Maybe others, even if we just... Will be others. There were... All night with a madman and his shitty liquids! I really did believe in it. Mum? Doorstep! Hush. Nothing. Oktober 1974, 1 tahun berlalu. Pagi itu, Jin yang sedang bersantai dan merawat ibunya di pinggir kolam, dihampiri oleh Arun yang sekarang sudah mempunyai anak. Arun kemudian bilang jika 3 bulan semenjak kepergian Jin, Bob memutuskan untuk menutup riset dan juga labnya. Mendengar itu pun, Jin cuma bisa terdiam. Hari demi hari Jin lalui dengan rasa penyesalan. Hingga tiba pada malam itu, ia pergi menemui Bob. Terlihat jika sekarang Bob sedang sibuk untuk mencalonkan dirinya merebut kursi parlemen. Kemudian Jin menyampaikan maksud dari kedatangannya. Ia merasa kecewa atas keputusan Bob yang telah menutup riset dan juga labnya, karena sedikit lagi mereka akan berhasil. Jin tidak menyangka jika Bob menyerah begitu saja. Mendengar hal itu, Bob kemudian bilang jika Jinlah yang duluan menyerah. Keesokan harinya ketika di rumah, Jin kembali menelusuri catatan lamanya dan mencoba untuk memahami sesuatu. Jin juga bilang jika dirinya terkena penyakit endometriosis yang menyebabkan dirinya tidak bisa hamil. Hal itu juga yang menjadi alasan Jin selama ini. Ia berniat untuk membantu wanita-wanita di luar sana agar bisa mempunyai harapan untuk bisa hamil. Sang ibu yang mendengar hal itu seketika sakitnya kembali kambuh. Melihat hal itu, Jin kemudian menenangkannya dan membawa sang ibu ke kamar untuk beristirahat. Sebelum tidur, sang ibu meminta maaf kepada Jin. Ia juga bilang jika ia sangat sayang terhadap Jin. Dan begitu pun dengan Jin. Ia sangat menyayangi sang ibu. Hingga tibalah pada pagi itu, Jin yang hendak membangunkan sang ibu tersadar jika sang ibu telah meninggal dunia. Morning. Siang itu, karena semasa hidupnya sang ibu rajin ke gereja, banyak para sahabatnya yang mendatangi pemakamannya. Terlihat juga Patrick dan Muriel yang turut datang. Kemudian mereka pun membahas riset yang pernah mereka perjuangkan dulu. Jin juga menyampaikan gagasannya jika mereka akan membuat siklus haid palsu pada pasien dan melawan siklus haid alaminya. Mendengar hal itu, Patrick pun setuju. Mereka bertiga kemudian menemui Bob untuk menjelaskan gagasannya ini. Awalnya Bob meragukan hal itu karena mereka harus membutuhkan tes urin per 3 jam. Namun Muriel berkata jika itu bukanlah suatu masalah karena pada kesempatan ini mereka akan bekerja jauh lebih keras. July 1978. September 1975, perjuangan mereka yang dulu sempat terhenti kini berlanjut kembali. To do so, you'll have to And analyze them. Alexandra. We know it. There have been women here before you. Agustus 1977, pagi itu Patrick berkata kepada sepasang suami istri, sebelum proses bayi tabung ini dilakukan, ia akan melakukan laparoskopi terlebih dahulu untuk melihat kerusakan ovarium dan juga panggulnya. No pre-ovulation. One good follicle. Right, suction. Six, 7, 4, 8, 1.
Beberapa minggu setelah itu, Jin memberanikan diri meminta bantuan kepada Patrick untuk memeriksa penyakit endometriosisnya. Setelah diperiksa, Patrick menjelaskan jika penyakit Jin ini sudah sangat parah, sehingga Jin kemungkinan besar tidak akan bisa untuk mempunyai anak. Mendengar hal itu, Jin pun tertunduk lesu. Can try and ease the pain. It must be. 12 November 1977. Setelah persiapan yang cukup panjang, akhirnya proses bayi tabung pun dimulai. Six, seven. I think I feel pregnant. Dan alhamdulillahnya setelah penantian dan perjuangan yang panjang, malam itu tepatnya pada tanggal 25 Juli 1978, operasi persalinan pun dimulai. How long now? I'm now going to insert. My baby. It is. She's here.